Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Nuradipa. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Mataram. Universitas Islam Negeri Mataram itu kemarin-kemarin keluar hasil akreditasinya. Universitas Islam Negeri Mataram dapat akreditasi unggul. Alhamdulillah ya. Saat ini saya sedang menempuh semester 5, tepatnya di jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas FDIK, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tujuan saya bikin video ini untuk memenuhi tugas kuliah MK Manajemen Pusat Studi. Saya disuruh bikin video ini untuk mempresentasikan ulang hasil presentasi kemarin, minggu kemarin itu. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah dari masa ke masa, mulai dari dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah pada masa dinasti Abbasiyah, Umayyah, sama Utsmaniyah. Sebelum ke pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu dakwah. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu dakwah. Dakwah adalah kegiatan menyeru, memanggil, mengajak, membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik. Selanjutnya, perlu juga kita ketahui apa sih itu pengertian dari sejarah dakwah. Sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau mengajak menyeru seseorang kepada kebaikan yang semulanya, kembali lagi kita ingat, pada zaman dahulu sebelum Islam masuk ke Nusantara, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh para pendakwah agar bisa masuk Islam ini ke Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa kita kenang atau kita ingat bagaimana kegigihan para wali untuk memperjuangkan agama Islam ini masuk ke Nusantara. Dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW, pertama kali di sana beliau membentuk ketauhidan, akhlakul karimah, sama perluasan wilayah agama Islam di Madinah waktu dulu. Beliau ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini melakukan dakwahnya itu hanya pada orang terdekat saja, seperti sahabatnya dan keluarganya. Tapi pada saat beliau melakukan dakwah pada keluarganya, paman beliau sendiri yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, beliau itu menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal dan Abu Lahab ini melakukan segala cara agar Nabi Muhammad tidak menyebarkan Islam ini kepada warga Madinah. Setelah beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau selanjutnya melakukan dakwah secara terang-terangan kepada sebagian penduduk warga Mekah. Beliau hanya mengandalkan kekuatan beliau saja dalam menyebarkan agama tersebut di Mekah. Dakwah beliau kepada masyarakat luas dilakukan secara terbuka. Seperti yang saya bilang tadi, beliau hanya mengandalkan kekuatan beliau saja. Pada tahun 8 Hijriah, dakwah memiliki babak baru, yaitu pada masa periode kekuatan. Periode ini merupakan periode pembentukan kekuatan masyarakat, kekuatan ajaran-ajaran masyarakat, meskipun diantaranya terdapat masyarakat non-muslim. Selanjutnya, dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya, beliau lebih banyak mengalami stabilitas dalam negeri yang pada saat itu udah mulai goyang.
Di saat beliau itu banyak pembangkang yang tidak mau membayar zakat dan banyak umat yang mengaku dirinya nabi. Karena hal-hal tersebut beliau mendapat perhatian, maksudnya beliau itu memperhatikan masalah itu. Beliau sudah bersumpah kepada Nabi Muhammad SAW agar semua masalah yang dihadapi pada masa beliau berdakwah itu bisa terselesaikan. Beliau harus selesaikan semua masalah tersebut dan memerangi semua golongan yang telah menyelewengkan dari kebenaran, baik yang murtad, yang membangkang tidak mau membayar zakat, maupun yang mengaku dirinya nabi, agar semua masalah itu kembali ke jalan yang benar. Selain permasalahan tadi, beliau juga banyak membenahi sektor-sektor lainnya. Yang pertama itu perbaikan sosial masyarakat, yang kedua itu perluasan dan pengembangan umat Islam atau di umat Islam, yang ketiga itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Pada masa kepemerintahannya, Umar bin Khattab sebagai khalifah penyambung, yang sebelumnya dia mengemban tugas yang sangat besar di pundaknya. Tugas yang beliau dapat ini yang belum sempat diselesaikan oleh khalifah sebelum beliau. Pada periode ini, khalifah ini berfokus pada beberapa sektor, diantaranya itu yang pertama perluasan wilayah, korps militer, dan Bait al-Mal. Selanjutnya dakwah pada masa Utsman bin Affan. Di masa awal-awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan dengan sukses dari para pendahulunya. Beliau ini melanjutkan apa yang sudah diterapkan sebelumnya oleh para khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar dan Utsman bin Affan, sama apa namanya itu Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Karya monumental Utsman ini dipersembahkan kepada umat Islam ialah menyusun kitab suci Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan ini, beliau menyusun Al-Quran yang sebelumnya itu yang sudah ditulis di kelapa kurma, batu, terus apa juga gitu itu dah. Beliau menyatukan itu dan menyusun Al-Quran. Adapun prestasi yang diperoleh oleh beliau selama menjadi khalifah, yang pertama itu menaklukkan Syria, kedua itu menaklukkan Afrika Utara, yang ketiga itu melakukan daerah Arjan dan Persia, yang keempat menaklukkan Khurusan dan Nasr di Irian, dan memperluaskan Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah beliau menjadi khalifah, beliau sibuk menghadapi orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahannya. Pada pemerintahan beliau terjadilah perang. Yang pertama itu perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Banyak hukum yang dapat diambil dari perang saudara yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Di antaranya memperlakukan tawanan dengan baik dan melepaskannya setelah perang, atau membuat perjanjian untuk tidak kembali berperang. Tidak membagi-bagi harta musuh sebagai ghanimah kecuali senjata dan kendaraan yang mereka pakai saat perang. Tidak boleh menjadikan wanita dari pihak yang kalah perang sebagai tawanan atau budak. Tidak mengharamkan kepada para penentang akan haknya untuk menerima harta pai atau untuk salat di masjid, yang tidak boleh memulai perang untuk mereka. Selanjutnya dakwah pada masa dinasti Umayyah. Dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang pada masa dinasti Umayyah ini. Yang pertama, membuka wilayah dakwah baru. Yang kedua itu dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah.
Yang ketiga itu memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, dan yang terakhir itu pengumpulan, penulisan, dan peletakan dasar-dasar hadis. Selanjutnya, dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah daulah yang berdiri dengan tegas di atas panji-panji Islam selama 5 abad perjalanannya. Daulah ini menjadi sarana dakwah dan pendukung dakwah Islam. Dengan semangat dakwah yang tinggi, daulah ini menjadi kerajaan Islam yang telah dapat mengubah dunia dari gelap menjadi terang, dari mundur menjadi maju. Dakwah pada masa ini dapat dibagi dalam 2 level, yaitu level negara dan penguasa dan level masyarakat. Level negara dan penguasa ini, para Khalifah Abbasiyah masa keemasan adalah juga seorang ulama yang cinta ilmu. Mereka memuliakan ulama dan pujangga, serta membuka pintu istana sebesar-besarnya buat mereka. Mendorong dan memfasilitasi upaya penjamahan sebagai ilmu dan berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab seperti filsafat, ilmu kedokteran, ilmu bidang, ilmu pasti, dan ilmu fisika, ilmu musik, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu level masyarakat. Meskipun Islam pada level negara menunjukkan kekuasaan, tetapi dengan rahmat Allah, pada level masyarakat aktivitas keislaman tidak tidur dan tidak terlalu terpengaruh oleh kelemahan dan kerusakan yang terjadi di level negara. Selanjutnya, dakwah pada masa Utsmaniyah. Daulah ini lahir pada abad ke-7. Pendirinya adalah Utsman bin Etbogir yang dilahirkan di Anadolu tahun 657 Hijriah. Utsman ini memproklamasikan daulah ini dengan memanfaatkan layaknya daulah Seljuk yang terletak di Asia Kecil akibat serangan pasukan Mongol. Daulah Utsmaniyah ini mencapai puncak kejayaannya ketika Muhammad Al-Fatih berkuasa menggantikan ayahnya Murad tahun 855 Hijriah. Beliau memerintah dari tahun 1451 hingga tahun 1484 Masehi. Perluasan wilayah Islam bergairah kembali. Hasilnya, Konstantinopel jatuh tahun 857. Utsmaniyah di bidang persenjataannya hingga tahun 1700 Masehi. Utsmaniyah senjata bergerak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan 12.000 unta bergerak dari Istanbul ke Albania. Dan pada awal abad ke-16 sudah menggunakan senjata otomatis, dan sampai tahun 1868 adalah salah satu dari 3 armada laut terkenal di dunia setelah Inggris dan Prancis.